Cinta diri adalah perjalanan yang menarik dan penuh warna, tapi sayangnya sering disalahpahami. Banyak yang mengira cinta diri itu sekadar egoisme, padahal sebenarnya ini adalah fondasi utama untuk hidup yang lebih bahagia dan hubungan yang lebih sehat. Bayangkan cinta diri sebagai mengisi baterai Anda sendiri, sebelum menyalakan lampu untuk orang lain. Penting, kan? Namun, cinta diri bukan berarti satu ukuran cocok untuk semua. Kita semua unik. Jadi kebiasaan perawatan diri pun harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Entah itu secangkir kopi di pagi hari, meditasi singkat, atau hanya duduk diam menikmati napas, menemukan rutinitas yang pas bisa membuat hidup lebih damai dan penuh makna. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana menciptakan kebiasaan cinta diri yang sederhana, tapi berdampak besar. 1. Kembangkan belas kasih pada diri sendiri. Pernah nggak sih merasa kesal banget sama diri sendiri gara-gara bikin kesalahan? Tenang, itu wajar. Tapi coba pikir, kalau sahabatmu yang bikin kesalahan itu, apa kamu bakal sekeras itu ke dia? Tentu enggak, kan? Nah, sekarang saatnya untuk perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan sahabat terbaikmu, dengan kelembutan dan pengertian. Kesalahan adalah bagian dari jadi manusia. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Alih-alih mengkritik, coba bilang, nggak apa-apa, semua orang pasti pernah salah. Percaya deh, saat kamu belajar berbelas kasih pada diri sendiri, harga dirimu akan naik, dan hubunganmu dengan dirimu sendiri jadi lebih sehat. Anggap ini investasi jangka panjang. Semakin kamu berbaik hati pada diri sendiri, semakin kuat mentalmu untuk menghadapi tantangan hidup. Karena jujur aja, hidup ini udah cukup sulit. Jadi jangan tambahin beban dengan jadi musuh bagi dirimu sendiri. 2. Rebut kembali waktu untuk diri sendiri. Pernah nggak merasa hari-hari berlalu begitu saja, tapi kamu lupa kapan terakhir kali benar-benar menikmati waktu untuk diri sendiri? Kalau iya, berarti ini saatnya kamu ambil kembali waktu itu. Waktu pribadi itu penting banget, kayak tombol reset buat pikiran dan jiwa. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk sesuatu yang benar-benar bikin kamu bahagia. Nggak perlu ribet, bisa sesederhana menulis jurnal untuk menuangkan isi hati, bermeditasi untuk menjernihkan pikiran, atau mengejar hobi kreatif seperti melukis, membaca novel favorit, atau bahkan mencoba resep baru. Waktu untuk diri sendiri itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Ini cara kamu mengisi ulang energi, supaya bisa menghadapi dunia dengan versi terbaik dari dirimu. Jadi, matikan notifikasi, cari sudut nyaman, dan nikmati momen-momen kecil yang bikin hidup lebih bermakna, karena kamu pantas mendapatkannya. 3. Rayakan keunikan diri. Hei, coba lihat dirimu di cermin. Orang yang kamu lihat itu unik. Nggak ada yang sepenuhnya sama seperti dia di seluruh dunia. Jadi, kenapa harus berusaha jadi seperti orang lain? Sudah waktunya berhenti menyembunyikan keunikanmu dan mulai merayakannya. Apa yang kamu anggap aneh atau berbeda sebenarnya adalah hal yang bikin kamu istimewa. Mungkin kamu punya tawa yang khas, cara berpikir yang nyentrik, atau gaya bicara yang unik. Itu semua adalah bagian dari pesonamu. Jangan takut untuk menunjukkan dirimu yang asli, karena dunia butuh lebih banyak orang yang otentik, bukan salinan. Ketika kamu merangkul keunikanmu, kamu akan merasa lebih nyaman dengan diri sendiri. Dan, bonusnya, kamu jadi inspirasi buat orang lain. Ingat, perspektif unikmu adalah hadiah untuk dunia ini. Jadi, jangan pernah ragu untuk bersinar sesuai caramu sendiri. 4. Hilangkan gangguan eksternal. Coba jujur, kapan terakhir kali kamu benar-benar menikmati momen tanpa distraksi? Di zaman serba layar ini, kita sering terjebak scrolling tanpa henti atau multitasking, sampai lupa rasanya hidup tanpa gangguan. Padahal, hidup itu jauh lebih damai kalau sesekali kita menjauh dari semua itu. Mulai dari hal sederhana, seperti mematikan notifikasi ponsel selama 1 jam, jalan-jalan tanpa headphone, atau sekadar duduk menikmati secangkir teh tanpa distraksi. Ini bukan cuma tentang menenangkan pikiran, tapi juga memberikan ruang bagi refleksi dan kesadaran diri.
Ketika gangguan eksternal berkurang, kamu akan mulai mendengar suara hati yang selama ini terpendam di tengah kebisingan dunia. Dan percayalah, itu adalah momen yang bikin kamu merasa lebih hadir, lebih terhubung, dan lebih damai. Jadi, yuk coba detoks distraksi dan rasakan keajaibannya. 5. Hargai hal-hal kecil. Kadang kita terlalu sibuk mengejar hal besar, sampai lupa menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya punya kekuatan besar untuk bikin bahagia. Padahal, kebahagiaan sering datang dari momen sederhana, seperti hangatnya sinar matahari pagi, aroma kopi favorit, atau pelukan hangat dari orang tersayang. Cinta diri nggak selalu tentang liburan mewah atau belanja besar-besaran. Bisa jadi sesederhana mandi air hangat setelah hari yang melelahkan, berjalan santai di taman, atau bahkan cuma meluangkan waktu untuk bernapas dalam-dalam. Hal kecil ini seperti hadiah kecil untuk dirimu sendiri, dan mereka layak dirayakan. Tambahkan sedikit rasa syukur ke dalam rutinitasmu, dan lihat bagaimana hal-hal kecil ini berubah jadi sumber kebahagiaan besar. Karena pada akhirnya, hidup adalah kumpulan momen-momen kecil yang bermakna. Jadi, mari mulai menikmati dan menghargai setiap detailnya. 6. Hubungkan kembali dengan alam. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasakan udara segar di wajahmu atau mendengar suara burung berkicau tanpa tergesa-gesa? Alam punya cara ajaib untuk mengingatkan kita betapa indahnya hidup. Coba deh, sesekali keluar dari rutinitas, tinggalkan layar, dan nikmati keajaiban dunia luar. Kamu nggak perlu jadi petualang sejati untuk ini. Jalan santai di taman, duduk di bawah pohon sambil baca buku, atau sekadar merasakan hangatnya sinar matahari pagi bisa jadi terapi sederhana tapi efektif. Waktu di alam membantu menjernihkan pikiran, mengurangi stres, dan bikin kamu merasa lebih terhubung dengan saat ini. Alam itu seperti charger alami untuk tubuh dan jiwa. Jadi, luangkan waktu untuk berinteraksi dengannya. Karena, siapa tahu, di tengah gemerisik daun dan hembusan angin, kamu justru menemukan inspirasi baru untuk mencintai dirimu lebih dalam. 7. Tingkatkan lingkungan Anda. Pernah nggak merasa kalau suasana hati kamu tiba-tiba jadi nggak enak cuma karena ruang di sekitarmu berantakan atau nggak nyaman? Itu tandanya lingkungan punya pengaruh besar pada perasaan dan pola pikir kita. Jadi, kalau ingin merasa lebih bahagia dan damai, mulai dari hal sederhana. Ciptakan ruang yang bikin kamu merasa, ini gua banget. Coba tambahkan elemen yang bikin suasana hati naik. Bisa berupa tanaman hijau, lilin aromaterapi, atau bahkan playlist lagu favorit di sudut ruangan. Jangan lupa juga untuk menyingkirkan hal-hal yang bikin energi kamu berat, seperti barang tak terpakai atau dekorasi yang nggak lagi mencerminkan dirimu. Lingkungan yang positif adalah tempat di mana kamu bisa merasa nyaman, produktif, dan termotivasi. Anggap saja ini investasi kecil yang memberikan efek besar pada hidupmu. Jadi, yuk mulai tata ulang ruangmu, biar lebih mencerminkan siapa kamu dan mendukung versi terbaik dirimu. 8. Nikmati kemewahan sederhana. Siapa bilang cinta diri harus mahal? Kadang, hal paling membahagiakan justru datang dari kemewahan kecil yang sering kita abaikan. Kemewahan sederhana itu seperti hadiah kecil untuk dirimu sendiri. Nggak perlu bikin kantong bolong, tapi tetap bikin hati senang. Coba deh, manjakan dirimu sesekali. Mandi air hangat dengan lilin aromaterapi, masak makanan favoritmu, atau beli bunga segar untuk meja kerja. Hal-hal kecil ini bisa bikin kamu merasa spesial tanpa harus merasa bersalah. Ingat, memanjakan diri itu bukan pemborosan, tapi bentuk cinta dan penghargaan untuk diri sendiri. Kemewahan sederhana ini adalah pengingat bahwa kamu pantas untuk merasakan kebahagiaan, sekecil apapun itu. Jadi, jangan ragu untuk menciptakan momen spesial dalam keseharianmu, karena kamu berhak menikmati hidup dengan cara yang menyenangkan. 9. Tegakkan batasan yang sehat. Kamu pernah nggak merasa lelah banget karena terlalu sering bilang iya, padahal sebenarnya ingin bilang tidak? Kalau iya, itu tandanya kamu butuh batasan yang lebih tegas. Batasan bukan tanda keegoisan, tapi cara menjaga energi dan kesehatan mentalmu tetap seimbang.
Bayangkan dirimu sebagai baterai. Kalau terus-terusan dipakai tanpa diisi ulang, pasti habis, kan? Nah, batasan adalah pengisi ulang itu. Jangan ragu untuk bilang tidak pada hal-hal yang bikin kamu stres, atau hubungan yang hanya menguras emosimu. Fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Batasan yang sehat juga mengajari orang lain bagaimana memperlakukanmu dengan hormat. Jadi, mulai sekarang, jadilah penjaga energi yang bijak. Tegaskan apa yang kamu perlukan, jaga jarak dari yang negatif, dan nikmati kebebasan untuk memilih apa yang benar-benar baik untuk dirimu. Karena kamu, lebih dari siapapun, pantas diperlakukan dengan baik. 10. Ciptakan ruang yang nyaman. Coba pikirkan sejenak, tempat tinggalmu itu seharusnya jadi tempat yang memberi rasa aman dan nyaman, kan? Tapi, kadang kita lupa kalau ruang yang kita tempati itu bisa memengaruhi mood dan energi kita. Jadi, yuk mulai ciptakan ruang yang benar-benar mencerminkan siapa kita dan bikin kita merasa betah. Mulailah dengan elemen-elemen kecil yang bikin suasana lebih menyenangkan, seperti menambahkan warna yang menenangkan di dinding, memilih perabotan yang nyaman, atau menyusun barang-barang dengan cara yang praktis, tapi tetap estetis. Jangan lupa untuk memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas dan merasa bebas. Tempat yang nyaman bukan hanya soal dekorasi, tapi juga soal bagaimana ruang itu mendukung kedamaian dan kesejahteraanmu. Jadikan rumahmu sebagai tempat perlindungan dari dunia luar, tempat di mana kamu bisa merasa tenang dan terhubung dengan diri sendiri. Karena rumah yang nyaman itu bukan cuma soal fisik, tapi soal energi yang kamu ciptakan di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.